Tayyib, qala rahimahullahu ta'ala musalsalun qul ma'ala wasfin ata mithlu ama wallahu anba'anil fata. Ya, hadis yang musalsal itu katakanlah dia itu berada di atas sifat ketika dia datangnya. Ya, semisal ama wallahu anba'anil fata, demi Allah telah mengabarkan kepadaku, memberitakan kepadaku seorang pemuda. Kadzaka qad haddatsanihi qa'iman aw ba'da an haddatsanihi tabassama. Nah, begitu pula seperti itu ya, qad haddatsani, ya, sesungguh telah menceritakannya atau mengatakannya padaku qa'iman dalam keadaan berdiri, aw ba'da an haddatsani tabassama, atau setelahnya ya dia mengatakan kepadaku dalam keadaan apa? Tersenyum, seperti itu. Ya. Nah, jadi apabila di antara hadis, jenis hadis ya, macam hadis itu disebut dengan hadis musalsal. Yang mana kalau secara bahasa tentunya musalsal ini adalah apa? Dari salsalahu idza rabatahu fi silsilatin. Jadi itu adalah merangkainya. Jadi ini bentuk serangkaian, merangkaikan sesuai dengan keadaan tertentu. Nah, fil istilah, dan secara istilah ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, walladzi tafaqa fihi ar-ruwah fa naquluhu bi sighatin muayyanatin aw halin muayyanah. Ya, ini adalah yang mana hadis ini adalah yang mana para rawi itu bersepakat di dalamnya, sepakat untuk menukilkan seperti apa gitu. Ya, maka fa naquluhu bi sighatin muayyanatin, maka mereka pun menukilkannya dengan surat, dengan redaksi tertentu, ya, dengan redaksi tertentu, atau halin muayyanah, atau keadaan tertentu, ya. Ya, ini maksudnya apa? Bahwasanya si rawi itu bersepakat di dalamnya dengan sifat tertentu, atau sifat penukilannya seperti apa, atau sifat kondisi si rawinya sedang apa. Ya, awal dari kata selain daripada itu. Nah, bisa dipahami. Nah, ini hadis yang musalsal. Dan musalsal ini bisa terjadi pada sanad maupun matan, pada dua-duanya atau salah satu dari keduanya. Oke, ketasalsulan seperti itu bisa terjadi di sanad maupun matan, gitu. Oke. Nah, faedahnya untuk apa? Ya, ini adalah memberi pengertian kepada kita, faedahnya bahwasanya si rawi itu sungguh dia telah mentobat riwayatnya, benar-benar dia menghafal riwayatnya, benar-benar dia memastikan riwayatnya seperti apa. Sebagai contoh misalkan hadis Mu'adz bin Jabal yang terkenal dengan musalsal bil awaliyah, musalsal bil mahabbah, yaitu ya hadis yang musalsal yang di dalamnya ada ucapan mahabbah, ada ucapan cinta. Ya, seperti Rasulullah SAW mengucapkan kepada Mu'adz bin Jabal, inni uhibbuk fala tad'unna an taqul dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dan Nabi mengucapkan sebelum mengucapkan hadisnya itu mengucapkan inni uhibbuk, aku mencintaimu. Nah, kemudian Mu'adz bin Jabal meriwayatkan kembali kepada orang di bawahnya, kepada murid-muridnya kelak dengan ucapan apa? Inni uhibbuk juga sebelum membacakan hadis tersebut. Ya. Nah, ini disebut dengan musalsal. Ya, hadis yang musalsal. Karena Rasul sebelum mengucapkan hadis tersebut mengucapkan dengan kalimat inni uhibbuk, maka ia pun Mu'adz bin Jabal mengucapkan kembali kepada muridnya dengan inni uhibbuk. Terus dari muridnya, dari tabi'in ini yang dapat hadis ini dari Mu'adz bin Jabal ini, atau misalkan dari temannya sama sahabat dapat hadis dari Mu'adz bin Jabal dengan ucapan ini, meriwayatkan lagi pada murid-muridnya, terus sang murid juga meriwayatkan lagi kepada muridnya dengan redaksi yang sama, maka ini musalsal. Ya. Kemudian selanjutnya adalah begitu pula kalau misalkan si rawi mengucapkan, ya, dia dalam kondisi sedang makan siang, gitu. Haddatsani 'alal ghada, ia berkata kepadaku dalam keadaan makan siang. Tsumma inna hadzal rawi haddatsa alladhi tahtahu wa huwa 'alal ghada. Kemudian dia meriwayatkan lagi hadis tersebut kepada orang di bawahnya dalam keadaan dia makan
siang. Haddatsani fulan wa huwa 'alal ghada. Terus haddatsani fulan wa huwa 'alal ghada. Terus seperti itu. Dari generasi ke generasi. Ya, maka ini pun sama. Musalsal. Atau hadis yang pertama kali didengar, itu hadis musalsal bil awaliyah dari gurunya. Ya, yang irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, seperti itu. Terus itu pun diriwayatkan musalsal. Atau yang meriwayatkannya itu semua rawinya adalah dari kalangan bermartabah Hanbali, maka disebut musalsal bil Hanabilah. Atau yang meriwayatkannya itu dari kalangan orang yang bernama Muhammad, bisa dengan musalsal bi Muhammadin. Atau ketika di kondisi tertentu, ya, atau ketika kondisi tertentu, misalkan adalah diriwayatkan di hari Asyura, maka musalsal bi yaumi Asyura. Hadisnya diriwayatkan misalkan di hari Aid, setelah salat Aid, maka disebut dengan musalsal bi yaumil Aid. Nah, itu musalsal banyak sekali. Ya. Kemudian selanjutnya, atau bisa juga dengan redaksi yang sama, misalkan fulan sami'tu fulanan. Terus dia riwayatkan lagi sami'tu fulan, terus diriwayatkan dengan sigat atau redaksi seperti itu. Ini pun sama musalsal. Begitu pula orang meriwayatkan dengan sigat misalkan qala fulan. Terus ini juga qala fulan. Ini pun musalsal. Ya, dengan redaksi yang sama seperti itu, atau kondisi yang sama, katakanlah kata qad haddatsanihi qa'iman. Ya. Begitu pula ya, ketika bagaimana dia mengatakan kepadaku dalam keadaan berdiri. Jadi kalau misalkan dia menceritakan hadisnya dalam keadaan berdiri, diceritakan lagi kepada muridnya dalam keadaan berdiri, ceritakan lagi oleh murid-muridnya ini kepada muridnya lagi dalam keadaan berdiri. Ini bersama musalsal. Atau dalam keadaan tersenyum, setelah menceritakan hadis dalam keadaan tersenyum. Ya, senyum. Kemudian ketika sang murid meriwayatkan lagi kepada muridnya dalam keadaan tersenyum, ini pun sama musalsal. Ya, demikian. Atau dalam keadaan tertawa, seperti misalkan hadis tentang seorang yang fakir, orang Badui yang melanggar di bulan Ramadan, malah berzina dengan istrinya. Di akhir kalimatnya ketika disuruh membagikan kurma nih, karena dia nggak punya apa-apa buat disedekahkan kepada 60 orang miskin. Ya, kemudian dia bagaimana? Ya Rasulullah, saya ini yang paling fakir nih. Dikasihinnya ke yang paling fakir atau gimana? Ini saya ini udah yang paling fakir, nggak ada lagi. Di balik gunung, di balik lembah-lembah ini, balik gunung ini yang paling fakir kecuali saya dan keluarga. Maka Rasul pun tertawa karenanya. Sudah, ini buatmu, bawa ke keluargamu gitu. Nah, Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini juga sama, meriwayatkannya dengan cara tertawa. Muridnya Abu Hurairah meriwayatkan lagi dengan cara tertawa terus. Ya. Ini disebut dengan musalsal dengan tertawa ini, ya kan? Demikian. Nah, ini contoh. Begitu pula ketika meriwayatkan sambil pegang janggut, ketika meriwayatkan sambil bersalaman, ketika meriwayatkan sambil berpelukan, ketika meriwayatkan orangnya di atas kasur, misalkan, ketika meriwayatkan orangnya sedang wudu, ketika meriwayatkan orangnya sedang makan siang, ketika meriwayatkan orangnya sedang makan malam, atau apa, itu jadi apa? Musalsal manakala diriwayatkan dengan cara kondisi yang sama atau redaksi yang sama. Paham kira-kira? Ini adalah hadis yang musalsal seperti itu. Faidahnya apa hadis musalsal ini? Banyak. Setidaknya ada beberapa. Pertama, ini menunjukkan keunikan secara hakikat. Keunikan apa? Keunikan periwayatan. Ya, dan keunikan para ruwahnya. Di mana para ruwah ini bersepakat untuk meriwayatkan di dalamnya dengan keadaan yang sama, dengan redaksi yang sama. Ya. Kan ini perkara yang unik ya. Uniknya itu adalah orang lagi tidur dia meriwayatkan sampai urusan tidurnya pun diperhatikan, dalam artian ketika meriwayatkan ketika tidur itu sama dia perhatikan sampai apa? Nah, sehingga benar-benar apa? Benar-benar penukilannya itu sesuai kondisinya bagaimana. Ini kan menunjukkan hebatnya keotentikan daripada riwayat. Ya begitu. Kalau itu adalah diriwayatkan orang-orang yang thiqat semua, itu menambah kepada kekuatan hadis. Ya kan? Orang thiqat terpercaya semua. Minimalnya soduk misalkan, hadis riwayat hadis hasan dan lain sebagainya,
tapi hadisnya menambah kuatnya dibandingkan hadis yang lain yang semisal tapi tidak secara musalsal misalkan. Dengan adanya tasalsul seperti itu menambah kekuatan hadis. Karena benar-benar kondisinya pun diceritakan. Gitu ya. Ya, ini unik sekali ya. Kondisinya sama, perkataannya sama dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tentunya ini menjadi dalil ala tamami dhabtir ruwah. Jadi dalil akan sempurnanya dhabt para rawi. Ya, sampai-sampai kondisi si rawi sebelumnya itu betul-betul tadi diperhatikan dan dijelaskan kepada rawi-rawi setelahnya. Kan ini luar biasa. Dan yang ketiga, kalau tasalsul tersebut itu ternyata adalah sesuatu yang bentuk taqarrub kepada Allah seperti tersenyum. Ini kan bentuk ibadah bukan? Sedekah kan? Sehingga ketika setiap perawi meriwayatkan dengan cara tersenyum, nambah pahala bagi dia. Atau bentuk kecintaan seperti ini wahibbuk. Ini kan bagian taqarrub juga tuh. Kenapa? Karena awsaqul iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Dan ucapan cinta kepada saudaranya di antara sunnah. Kecintaan kepada saudara juga bentuk ikatan keimanan yang paling kuat. Ya. Maka ini menjadi bentuk taqarrub. Sudah meriwayatkan, dapat keberkahan periwayatan, dia pun melaksanakan sunnah dengan kalau tasalsulnya dengan amal-amal sunnah itu termasuk ke dalam bagian daripada amal saleh atau taqarrub kepada Allah. Nah ini luar biasa ya. Nah inilah dia hikmah, faedah-faedah hadis yang musalsal. Barakallahu fikum.